Tapi sebelumnya buat teman-teman ketahui, saya sudah cek sekitar 25 APK ilegal ini sudah tidak ada di Play Store ya, sudah benar-benar nggak ada. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi dengan saya ya di channel Desi Sutriani. Bagaimana keadaannya hari ini? Semoga di hari Senin ini semuanya pada dalam keadaan mood yang baik dan semua dapat bekerja dengan baik juga. Nah, kita akan bahas yang kemarin lagi viral yang sempat di Jakarta heboh, yaitu mahasiswa yang demo ke kantor OJK. Nah, kita akan bahas apa-apa aja sih permintaan dari mahasiswa ini, dan juga di akhir saya akan menambahkan lagi 25 daftar pinjol ilegal yang sudah resmi ditutup oleh OJK. Nah, apa saja? Tapi sebelumnya buat teman-teman semua yang baru aja gabung di channel saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, kita lanjut aja ya. Nah, kita akan lihat dulu tuntutan Aliansi Mahasiswa Se-Jakarta yang kemarin tergabung dari beberapa elemen kampus kepada OJK. Terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Januari tahun 2023. Nah, kita akan lihat beberapa aja tuntutan mahasiswa ya. Hal ini mereka lakukan karena banyaknya mahasiswa, sekitar ratusan mahasiswa yang terjerat hutang pinjol pada Institut Pertanian Bogor yang heboh beberapa bulan lalu ya di tahun 2022. Nah, kita lihat yang pertama tuntutannya adalah OJK tidak menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan terhadap berbagai aplikasi pinjol sehingga terus menelan korban. Nah, benar sekali ya teman-teman ya. OJK kalau kita lihat makin kemari makin santai saja, makin tidak ada fungsinya, makin tidak ada kekuatannya ketika banyaknya pinjol-pinjol ilegal yang mulai muncul, banyaknya lagi iklan-iklan di sosmed yang mengarahkan kepada WA sehingga banyaknya peretasan data yang sudah saya sebutkan sebelum-sebelumnya ya, dan itu akhirnya banyak menelan korban. Yang kedua kita lihat, lemahnya pengawasan OJK bermuara pada menumpuknya kasus-kasus yang belum terselesaikan. Nah, benar sekali ya teman-teman ya. Dari banyaknya kasus yang kemarin kita lihat ada yang sampai bunuh diri, ada yang ibu-ibu yang pura-pura meninggal atau bapak-bapak yang pura-pura meninggal akhirnya setelah mau dikuburkan dan dia bangun. Dan itu kita lihat banyaknya kasus-kasus yang tidak terselesaikan sama OJK. Akhirnya menumpuk sehingga membuat orang mulai jengah, kayaknya harus didemo dulu nih barulah mereka bekerja. Dan saya sangat setuju kali dengan tindakan mahasiswa. Semoga banyak mahasiswa di daerah lain yang tergerak ya untuk demo ke OJK, karena kalau lihat dari pinjol ini adalah udah masalah publik karena dari anak-anak yang sudah punya HP dan KTP itu sudah mulai menggunakan pinjol. Jadi saya rasa di seluruh daerah pasti banyak yang menggunakan pinjol. Gitu ya teman-teman ya. Lanjut lagi yang ketiga, OJK tidak pernah melakukan pencegahan dini terhadap maraknya aplikasi pinjol sehingga masyarakat kecil menjadi korban. Nah, bener banget. Kayaknya OJK tuh tunggu dikomplain dulu, tunggu ada yang lapor, "Pak, ini pinjolnya ilegal loh," atau "Tolong dong Mas Admin, Mbak Admin, ini pinjolnya ilegal loh, Pak tidak dicegah aplikasinya, ada di aplikasi store, meretas data-data kami." Kayaknya tuh tidak ada yang seperti itu ya. Kayaknya OJK tidak pernah melakukan pencegahan. Ya, lanjut lagi. Mendesak Dewan Komisioner OJK untuk evaluasi fungsi pengawasan dan bekerja dengan serius terkait permasalahan OJK. Nah, benar banget. Jadi kalau bisa dilihat bapak-bapak komisioner yang di atas itu tolong dong lihat departemen pengawasan ini apa saja sih kerjanya. Kenapa semakin di tahun 2023 ini semakin banyak pula pinjol-pinjol ilegal yang muncul. Sudah ada yang ditutup malah muncul lagi. Kalau teman-teman lihat di sekitar 88 pinjol ilegal yang ditutup, itu ada beberapa pinjol yang dulunya ditutup itu muncul lagi dengan nama yang lain. Nah, itu seolah-olah tidak ada pengawasan seperti itu ya. Tunggu ada yang melapor baru mereka bekerja. Lanjut lagi, yang kelima meminta ketegasan peran OJK dalam menindak tegas pelaku kejahatan industri keuangan non-bank atau seperti pinjol. Nah, benar banget ya kalau kita lihat yang sering dilaporkan sama masyarakat itu DC-nya. Sementara perusahaannya kayaknya itu tidak ada yang kena deh.
Tidak ada, hanya paling, jatuh-jatuhnya kayak perusahaan ilegal itu dia ditutup, pelaku-pelakunya itu paling dipenjara berapa bulan ya kalau saya nggak salah ya, terus itu mulai ada lagi, muncul lagi, dan pelakunya itu-itu juga. Jadi seolah-olah tidak ada ketegasan hukuman bagi mereka-mereka yang membuka usaha pinjol ilegal ini lagi. Nah, lanjut lagi ya, OJK dibiayai oleh APBN dan PUJK pelaku usaha jasa keuangan sebagai pengawas tapi tidak profesional. Nah, benar banget teman-teman ya. OJK ini adalah badan usaha milik negara dan segala aktivitasnya itu dibiayai oleh APBN negara. Jadi ibaratnya pajak yang kita berikan kepada negara ini itu untuk membiayai OJK, tapi OJK tidak pernah membela kita kaum-kaum masyarakat miskin, masyarakat yang ekonominya ke bawah, malah makin seolah-olah pembiarannya terus berlangsung. Ya gitu teman-teman ya, dan saya setuju banget dengan tuntutan dari mahasiswa kepada OJK ini. Nah, kita akan lihat ya tanggapan dari Kepala Eksklusi Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank atau IKBN, yaitu Bapak Ogi Prastimoyo. Pihak OJK sudah mengimbau kepada perusahaan pinjol untuk meningkatkan manajemen resikonya. Jadi mereka merasa bahwa mereka sudah menghimbau kepada perusahaan pinjol untuk meningkatkan manajemen risiko mereka kepada masyarakat dan pada perusahaan pinjol. Dan juga menurut OJK mereka sudah meminta perusahaan pinjol untuk menganalisis profil peminjam agar lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman kepada peminjamnya. Nah, kayak yang terjadi saat ini, banyaknya peminjam yang sudah galbay tapi masih bisa melakukan peminjaman di tempat lain. Dalam arti kata, mereka berusaha untuk memenuhi japo mereka dengan cara gali lubang tutup lubang, perbanyak hutang-hutang mereka dipinjol, dan akhirnya untuk membayar pun mereka merasa keberatan. Nah, untuk itu dari saya pribadi kepada teman-teman semuanya, ayo stop gali lubang tutup lubang mulai sekarang, sudahi cukup dengan pinjaman kalian yang saat ini ada, dan selesaikan. Jadi kalian fokus untuk bekerja, tidak usah pikirkan untuk gali lubang tutup lubang lagi dengan japo-japo yang akan kalian jalankan nantinya. Jadi dari hasil ini kita dapatkan lagi ada sekitar 25 pinjol ilegal yang sudah resmi ditutup sama OJK. Nah, kita akan ketahui daftar-daftarnya ya. Di antaranya ada, saya bacakan aja ya teman-teman, harap simak baik-baik. Tapi sebelumnya buat teman-teman ketahui, saya sudah cek sekitar 25 APK ilegal ini sudah tidak ada di Play Store ya, sudah benar-benar nggak ada. Jadi memang sudah resmi ditutup, dan saya tidak tahu apakah mereka akan dibuka lagi dengan nama yang lain seperti yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya ya. Oke, kita lanjut aja. Yang pertama ada Ali Uang, itu pinjam uang tunai mudah flash cepat. Yang kedua ada Apple Box, yang ketiga ada Approved Loans atau Personal and Business Loans, yang keempat ada Bad Credit Loans, Cash Advance and Borrow Money, yang kelima ada Badak Kilat, yang keenam ada Bayar Helper, pinjam uang cepat, yang ketujuh ada Cahayamu, yang kedelapan ada Cashbus, pinjam uang tunai online cepat, yang kesembilan ada CASE, pinjam uang cepat dan dana KTA Kilat. Yang ke-10 ada dana cepat, pinjaman online super kilat. Yang 11 ada dana cepat online. 12 dana cepat pinjaman kedatangan kilat. 13 Easy Loans, International Loans, No Stress. 14 Easy Uang Pro, pinjaman uang online tanpa jaminan. 15 E-Dana pinjaman. 16 Go Dompet, pinjaman uang tunai. 17 Go Kredit. 18 Go Saldo. 19 Happy Dana. 20 ID Kota, pinjaman dapat uang menghasilkan lowongan. 21 Kami Bantu, pinjaman uang tunai online. 22 Kita Patungan, pinjaman uang tunai tanpa jaminan. 23 Klik Kredit, referensi pinjaman uang terpercaya.
24 kotak pinjaman, pinjaman keamanan online cepat, dan yang terakhir kredit uang tempat pinjaman tanpa jaminan online. Nah, itu dia daftar 25 APK ilegal yang resmi sudah ditutup OJK per Januari 2023 ini. Oke, teman-teman, karena sudah makin banyaknya yang mulai ditutup sama OJK, mulai sekarang kembali lagi kepada diri kalian untuk stop gali lubang tutup lubang, stop bayar-bayar yang mungkin lebih merugikan diri kita lagi. Nah, gitu teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian dan semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya dan terus untuk mendukung saya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.